Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Fakar Foto Channel. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana mengganti background foto atau latar belakang foto supaya tampilannya lebih menarik. Oke, sebelum kita mulai, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa terus mendukung channel ini dengan like, share, and comment, serta subscribe channel ini supaya bisa semakin berkembang dan bisa semakin bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Kita mulai. Pertama-tama kita akan buka aplikasi Photoshop. Nah, ini bisa kita gunakan Photoshop versi manapun bisa. Kebetulan kali ini saya menggunakan Photoshop versi CS6. Kemudian kita ambil foto yang akan kita edit, kita ganti backgroundnya, untuk kita ganti latar belakangnya. Ini sudah ada saya siapkan di Windows Explorer. Nah, cukup kita geser, pokoknya kita klik, kemudian kita geser, tahan, masukkan ke aplikasi Photoshop seperti ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, objeknya dalam mengganti background atau menseleksi bisa kita lebih dahulu seleksi background atau bisa objeknya dulu. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana caranya menseleksi objek, karena yang untuk seleksi seleksi pertama pada background ini saya sudah tampilkan di video sebelumnya. Kali ini kita akan menggunakan ini quick selection tool. Kemudian untuk menzoom gambar itu cukup kita tekan Alt di keyboard, kemudian kita scroll seperti ini ya. Nah, kemudian kita seleksi, kita mulai seleksi objeknya yang akan kita ganti backgroundnya seperti ini ya. Nah, ini cukup ditekan terus, tekan tahan seperti ini. Oke. Kemudian kita geser turun. Nah, ini kebetulan yang tampil di sini adalah yang di tengah kursor ini adalah tanda minus ya. Ini kita lihat tanda minus. Ini kan untuk mengurangi seleksi. Nah, sekarang ini masih kita mau tambah, kita ambil yang plus. Ini sudah berubah jadi plus. Ya. Berubah jadi plus. Nah, ini kan ada kelebihan di sini. Ini kita bisa gunakan yang minus, kita kurangi atau tekan Alt di keyboard seperti ini. Nah, jadi untuk objek yang agak sulit untuk diseleksi dengan menggunakan quick selection tool, kita bisa menggunakan lasso tool, ada di sini. Nah, ini lasso tool, ini kita bisa gunakan ya. Kita zoom lagi, tekan Alt, kemudian scroll, ini kita kurangi ya, kan ini ada. Kemudian ini bagian atas, bagian celana, ini kita kurangi juga seperti ini. Di bagian kaki ini juga ya, perlu kita kurangi. Nah, oh ya, ini masih ada ya. Ini caranya, ini kita tekan terus ya, tekan mouse kiri, kemudian kita gerakkan. Ini kita tambah. Jadi caranya lebih mudah itu supaya tidak terlalu repot untuk mengklik terus di layar. Ini bisa kita tekan dengan shift kalau untuk plus ya, begini seperti ini. Tekan plus, tekan shift ya, tekan terus shiftnya sambil kita seleksi. Oke, begitu kita lepas kembali ke minus ya.
kita periksa apakah sudah sempurna seleksi. Oh, ini masih ada bagian tangan ini ya, perlu kita seleksi. Ini kita kurangi ya, ini masih perlu dikurangi. Ini juga kita kurangi. Saya ingatkan kembali ini, tekan baru tahan baru kita gerakkan. Nah, seperti ini, tekan tahan. Nah, seperti ini. Kita periksa ulang ya, kita periksa apakah sudah terseleksi bagus. Nah, ini bagian baju masih ada ya. Ini tekan shift, ini kita mau tambah, tekan shift. Nah, sepertinya sudah. Jadi setelah terseleksi sempurna seperti ini, kita tekan, ada di atas monitor kita ini tertulis refine edge. Ini kita klik ya, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Pengaturannya ada di sini semua, jadi kita sesuaikan dengan objeknya. Nah, sebelum kita klik OK, nah sini sudah ada. Sebelum kita klik OK, saya ingatkan kita semua untuk mengembalikan rambut-rambut halus ya, terutama seleksi rambut itu. Nah, ini cukup kita sapu di bagian rambut seperti ini, bagian kepala. Nah, untuk mengembalikan rambut-rambut halusnya seperti itu. Nah, ini kita sudah atur berapa ini smoothnya, jadi untuk supaya tidak terlalu mempertajam potongannya, kita lihat halus ya. Ini smoothnya, pengaturannya situ. Ini ada 14. Nah, setelah itu, setelah kita atur, kita akan klik OK. Di sini juga ada pengaturannya, kita ada pilihan, terserah selera teman-teman nantinya mau pilih yang mana. Tapi kali ini saya pakai on white ya. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, muncullah layar baru seperti ini ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, maka objek sudah bebas dari background. Jadi ini kita mau kasih background apapun jadi. Nah, berhubung tema kita pada video kali ini adalah mengganti background dengan background pemandangan, jadi saya sudah siapkan background pemandangan di Windows Explorer. Jadi sama seperti tadi, untuk memindahkannya ke Photoshop cukup kita tekan, kemudian kita geser ya, kita arahkan ke layar atas seperti ini. Nah, seperti ini. Sini sudah ada dua layar. Jadi untuk memudahkan menggabungkan gambar ini kita tarik ya, kita tarik seperti ini, tekan tarik seperti ini. Nah, kemudian kita ganti kursor ya, kita ganti kursornya di move tool. Ini bagian atas ini ada move tool di atas ini. Nah, kemudian kita sorot objeknya ya, sorot objeknya cukup kita geser seperti ini untuk pindahkan ke layar pemandangan. Ini karena resolusi foto jauh lebih besar dibanding pemandangan, maka seperti ini. Jadi cukup kita tekan ya, tekan shift ya, tekan shift untuk memperkecil seperti ini, tekan shift. Nah, tekan shift, kemudian kita enter ya, enter. Ini kita minimize dulu, kemudian ini kita scroll. Nah, seperti ini. Nah, seperti di gambar ini, latarnya atau backgroundnya ini mataharinya ada di sebelah kiri ya. Jadi saya balik dulu backgroundnya, pemandangannya. Caranya ini kita copy dulu, kita copy, kemudian ini kita klik ya, kita klik bagian sini sampai muncul tanda setengah lingkaran seperti ini ya, kita klik. Setelah itu kita klik di gambar seperti ini. Nah, ini ada pilihan flip horizontal. Nah, maka terbaliklah gambarnya. Kemudian kita tekan enter.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa sesuaikan objek gambarnya di mana kita meletakkan, karena di gambar di pemandangan ini tidak terlihat ya, tidak nampak gambar tempat pijakan kaki, jadi kita tidak usah tampakkan kakinya objek. Jadi ini seolah-olah di sini ada pijakan yang tidak terlihat di gambar. Nah, seperti ini. Cukup mudah, cukup simpel. Terserah kita mau kita mau tempatkan di mana. Kemudian masalah besarnya objek bisa kita sesuaikan. Ini jangan lupa ya, untuk memperbesar memperkecil tekan shift ya. Tekan shift untuk memperbesar memperkecil. Kita sesuaikan dengan selera teman-teman. Seperti apa besarnya gambar objek ya, orangnya. Kemudian kita tekan enter. Oke, jadi. Nah, sekarang untuk menyatukan gambar, ini ada di flatten image. Bisa kita pakai merge atau bisa kita tekan shift Ctrl E ya. Ini contohnya merge. Nah, ini tergabung. Saya ulangi dulu, Ctrl Z dulu ya. Kita pakai keyboard untuk mempermudah, shift Ctrl E, seperti ini, sama hasilnya ya. Nah, oke. Sangat mudah. Semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita save ya, kita save gambar yang sudah kita edit, save as ya, save as. Nah, kemudian ini sudah ada namanya, kita tambahkan saja apa ya, 1 2 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Oke, selesai. Jadi coba kita cek di Windows Explorer. Nah, ini sudah ada gambar yang sudah kita edit tadi. Dari tadinya seperti ini, kemudian ini gambar pemandangannya. Nah, jadilah seperti ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, and comment, serta subscribe channel ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.